Shalom. Salam sadis, salam cuan, udah ada yang cuan ya. Kemarin kalah PAM 60%, ya ada ya rezeki, ada yang dapat 20%, tiga masing-masing lah. Maka saya selalu bilang koin boleh sama, rezeki masing-masing ya kan. Tapi ya syukurlah udah dapat dikit ya. Ada juga yang terjemput, ya, syukurlah. Saya hari ini agak cepat buat video. Saya sebenarnya hari ini sibuk banget. Mungkin habis ini nggak sempet buat video juga. Seharusnya kalau saya ini nggak sempet buat karena ada sedikit waktu ini sebelum saya berangkat lagi karena saya lagi ngurus pajak. Ini saya pulang bentar, makan bentar, ini nanti saya mau balik lagi, maka ada waktu dikit ini saya upload video karena tadi baru saya cek video, saya takut ada yang salah pengertian, dipikir kan saya ngomong kalau 42500 ke reject, saya masuk bear, padahal belum di reject ini, saya nunggu ini dia sideways gitu, ada yang mungkin nggak ngerti nanti dia pikir ya, maka saya buru-buru saya pulang, ini saya coba kasih tahu. Ini market jangan serok bear ya, karena juga semalam ada yang udah nanya di 41 sekian tuh nanya bear, saya bilang jangan, tunggu lihat close weekly candle close-nya di mana. Nah tadi close-nya di 42300 itu bagus ya, di 42300 dia close, itu berarti dia ada posisi untuk naik ke atas itu lebih besar gitu ya. Walaupun dia di 42500 ketahan dikit, dia kalau 42300 itu masih oke gitu ya buat saya di chartnya itu, itulah di batasannya itu sebenarnya ya. Jadi ada yang mau ini saya ingatkan jangan serok bear ya, jangan ini, saya takut, maka saya agak cepet saya buat video ini, saya pulang ada waktu ini, saya takut ada yang salah paham nanti dia serok bear pula kan. Karena begini, juga saya ada berita ini, pertama kenapa jangan serok bear, gini, saya kadang banyak yang salah kaprah, nggak ngerti ininya ya. Hari itu waktu Sabtu habis saya upload, ada yang bilang 41 udah serok bear. Waktu saya buat video beberapa hari itu, saya kan ingatkan ada pain point di 38, andai dia saat itu bisa hit 41, kita ambil bear ke bawah karena tahu dia BTC option 3738 gitu maksudnya. Jadi banyak yang nggak ngerti, salah kaprah, cuma denger nominalnya kalau ke sana begitu. Jadi market itu selalu berubah loh, nggak bisa satu patokan gitu ya. Jadi mohon kalian lebih simak gitu apa yang saya sampaikan. Jadi setelah itu kan waktu Sabtu saya bilang di 42500 kalau ke reject, saya mungkin pasang dikit bear. Tapi semalam itu dia hit sebentar, itu belum ke reject, dia main sideways dulu. Jadi belum kelihat reject, ditahan di situ. Jadi satu ini gitu ya, itu belum di reject namanya ya. Jadi ada yang salah kaprah pikir begitu 42 turun sedikit ke bawah udah di reject, belum, dia masih naik sideways ke 42 lagi gitu kan, 41700 800 42 lagi. Jadi itu masih sideways, itu belum reject namanya. Nah maka semalam ada yang nanya saya, kok boleh sell? Saya bilang jangan, lihat weekly candlenya close di mana. Nah ternyata bener close-nya di 42300 gitu. Berarti dia masih ada trend bullish lebih dominan gitu buat saya. Jadi buat saya ini jangan serok bear ya. Justru saya yakin mungkin ini nanti akan dibawa ke 44 terus ke 46 ya. Nah, jadi posisi begitu kalau saya pribadi untuk ini mungkin nanti kalau dia nggak tahu lah, ini agak cepet, kalau nanti agak sorean dia bisa turun sedikit sideways di 41700 gitu ya, 41 something, mungkin boleh pasang long dikit kalau mau, tapi masih ini kalau yang mau ini ya. Tapi ya kondisi begitu masing-masing ini ya, saya nggak mau kalian ini jangan nanti salahkan arah gitu ya, nanti
kalau apa saya pribadi gitu ya, ini saya pribadi mungkin kalau dia mau nanti sore bisa sideways drop sedikit di 41.700, mungkin saya masuk long sedikit karena saya rasa mungkin akan ke atas dia ke 44. Kalau dia bisa tembus 44, next levelnya di 46 atau 47 gitu. Tapi saya rasa di 46. Nah, saat itu mungkin baru saya pasang bear balik gitu ya. Tapi masih lihat market karena gini, ada dua hal. Makanya ini market mereka bawa ya. Karena kedua, pertama udah saya bilang dia nutup di 42.300. Alasan kenapa saya nggak ambil bear, memang Sabtu kemarin kan skenarionya itu. Nah sekarang saya ganti skenario karena saya kan udah katakan kita nunggu juga weekly. Di Sabtu video kemarin saya ada jelaskan juga kan, kalau weekly candlenya kita harus lihat juga pantau dia nutup di berapa ya kan. Nah, ternyata dia bukan di arah 41 something atau 40 something, berarti dia 42.300 itu lebih mencondong, saya lihat tren bullish ke atas kayaknya ya. Dan kalau kita lihat chartnya itu pressure sell-nya nggak ada, kecil-kecil gitu ya. Jadi nggak terlalu gini, mungkin saya rasa akan dibawa tahap pertama ke 4344 dulu gitu ya. Nah, 4344 kalau dia aman mungkin akan dibawa ke next level 4647 gitu. Dan alasan ketiganya saya lebih analisa lebih mencondong tren ke bullish, saya ambil posisi karena juga berita yang saya dapat di Selasa ini nanti ya, kayaknya belum terlalu ditekan kripto. Mungkin Satgas masih lebih mencondong mereka bahas stock market, saham. Banyak company yang mau ditertibkan juga. Ya kripto ada juga dibahas, tapi kayaknya lebih agak mencondong mereka mau tertibkan mungkin exchange gitu. Karena menurut saya lihat interviewnya si Gary Gensler, dia ada bahas sedikit kenakalan exchange yang menurut dia ya kan. Jadi kita mencari untuk keamanan investor bla 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 gitu ya. Terus stable coin menurut dia itu ya. Tapi lebih mencondong banyak saya lihat dia lebih waktu interview di video sama ini Bloomberg Intelligence itu ya, saya lihat interviewnya. Jadi dia lebih banyak membahas justru stock market Wall Street gitu ya, mau ditertibkan. Jadi itu alasan pertama. Kedua juga ini tanggal 10 ini ya, itu ada pembahasan CPI itu tentang inflasi. Jadi kabar yang saya dapat di akumulasi itu Desember sampai Januari itu inflasi di Amerika meningkat 7%, naik jadi 8% menurut info yang saya dapat gitu ya. Kemungkinan, nah andai kata benar info yang saya dapat itu, kalau nanti tanggal 10 dibahas benar dia punya hasil inflasi di 8%, kemungkinan ini akan picu harga market naik sedikit. Karena kalau inflasi biasa mereka market boom naik gitu ya. Mungkin entah itu bisa aja precious metal naik juga, stock market naik, mungkin kripto juga naik dikit. Andai kata betul nanti hasilnya minus 8% ya. Jadi karena alasan itu maka saya lihat mungkin ini temporary sementara ya, kayaknya akan bull ke atas, mungkin ya itu di kisaran 44 46 gitu ya. Jadi rencana saya gimana kalau saya pribadi nih ya, ini misalnya saya masuk long 10 juta gitu misalnya nih ya, saya kasih satu gambaran, ini saya masuk long sedikit, andai di 44 ya, saya sell 5 juta, 5 jutanya itu saya masuk bear gitu.
Ya, ini yang ya, buat iseng aja saya. Kalau dia naik lagi ke 46, saya TP lagi sisa 5 juta tuh saya masukkan ke BER. Udah gitu aja. Saya ini ya, yang saya planning saya lakukan ke depannya ini ya. Jadi begitu yang saya lakukan. Jadi saya harap kalau ada yang udah ada BER baru serok, itu mudah-mudahan belum lah. Saya harap belum ada yang serok ya. Saya takut salah-salah kaprah dengar, oh Om Rio udah bilang 42.500 kalau reject, padahal belum reject itu. Dia sideways dulu, dia masih ngambil arah sambil nunggu nutup candle semalam tadi pagi itu ya. Jadi mungkin ada yang nggak ngerti, dipikir udah 42 nyentuh turun terus di ini gitu. Langsung masuk, itu yang saya takutkan gitu. Masih ada waktu dikit saya jelaskan ya. Mudah-mudahan kalau yang masuk BER bisa keluar juga. Ya terserah lah. Kalau namanya analisa ya, belum tentu saya benar, dan apa yang saya lakukan itu resiko saya gitu ya. Yang saya lakukan ya pasti kalau saya salah analisa resiko saya sendiri gitu ya. Dan saya bukan financial advisor ya, cuma itu aja, saya takut ada yang ngikut nanti salah kaprah lagi gitu ya. Oke, jadi begitu aja. Saya juga waktu saya mepet, video sampai di sini dulu. Saya masih ada kegiatan lain karena hari Senin sibuk saya lagi ini ngurus pajak. Untung istri saya paham, jadi istri saya yang bantu. Gondak kalau di sini bayar orang untuk ngurus pajak, bayarnya mahal lagi ya. Jadi gitu aja. Salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.